Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kilau Menggut. Salam budaya, warisan Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, di kesempatan yang lalu, Gajah Mada segera memerintahkan dua senopati, yaitu dari kesatuan Satu Bayu dan dari kesatuan Jolopati. Mereka ditugaskan untuk menyusul Rakimba, karena dengan lancangnya, tanpa ada komando, tanpa ada perintah dari atas, dengan gegabah dia pergi ke Karangwatu untuk menyerbu gerombolan yang terindikasi makar kepada kerajaan Majapahit. Sungguh ini merupakan sebuah tindakan yang sangat menyalahi komando dari kesatuan prajurit di kerajaan Majapahit. Oleh sebab itu, untuk menyelamatkan Rakembar dan juga untuk menutupi sebuah nama besar, yaitu kerajaan Majapahit, maka segera, karena apabila Rakembar sampai di sana kemudian dibasmi habis oleh para pemimpin di Watu Karang, sungguh itu merupakan sebuah penyerbuan yang sangat memalukan dengan kerajaan Majapahit dan nama besarnya. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian Wajan Meliwung dan Gajah Genep diperintahkan untuk mengikuti dirinya, karena di Padas Payung di tengah malam ada pertemuan rahasia antara Raden Cakradhara dan pamannya, yaitu Rakring Suramurdo. Pertemuan ini ditunggu-tunggu oleh Gajah Mada, karena kata kunci dari peristiwa-peristiwa yang terjadi selama ini di kerajaan Majapahit membawa satu nama misterius, yaitu Rakring Suramurdo, yaitu paman dari Raden Cakradhara. Oleh sebab itu, berita rahasia yang mengabarkan apabila ada pertemuan rahasia di Padas Payung merupakan sebuah petunjuk dengan harapan tertangkapnya Rakring Suramurdo dan bisa mengupeng pembicaraan antara keponakan dan paman, akan bisa menjadi sebuah bukti bahwa teka-teki yang selama ini selalu merisaukan pikiran Gajah Mada akan terselesaikan. Oleh sebab itu, Wajan Meliwung dan Gajah Genep diperintahkan tidak mengikuti ke Watu Karang, karena ada misi yang lebih penting lagi, yaitu menangkap Rakring Suramurdo. Pemirsa dimanapun Anda berada, di sore hari suara seruling
naik turun, terbawa oleh bayu yang terbuai dengan sejuknya angin yang menjelang malam. Nada-nadanya begitu indah, seperti merindukan sesuatu. Seorang suami yang kehilangan istri, atau sebaliknya istri kehilangan suaminya. Merdu, mendayu-dayu, merdu, menyipu bayu bagi pendengar yang punya rasa cinta yang tak sampai, kasih yang pergi menghilang. Tentu dengan mendengarkan suara seruling bambu yang bertiup akan menggugah rasa, atau melelehkan air mata karena meresapi sebuah tiupan indah dari seorang yang pandai meniup seruling bambu. Siapakah yang meniup seruling bambu yang indah itu? Terdengarlah sampai di istana. Dibukanya jendela dari Sekar Kedaton Dyahwiyat. Dicarinya siapa yang meniup seruling yang indah. Sungguh di luar dugaan, ternyata suaminya Raden Kudamerta meniup seruling yang sangat indah, sehingga Dyahwiyat merasakan tiupan dengan aura yang sangat menyentuh jiwa. Sungguh itu tiupan seruling yang ditujukan kepada dirinya, seakan-akan seperti itu. Padahal bukan. Tiupan seruling itu ditujukan kepada Dyah Menur yang ada di istana, karena dia sudah menjadi pembantu pribadi dari istrinya, yaitu Dyahwiyat. Kemudian Dyah Menur mencari Prabarasmi. Maka bertemulah dengan Prabarasmi. Dia bertanya, "Dengarkan Prabarasmi, tiupan seruling siapa itu?" Prabarasmi memberikan sebuah apresiasi. Sungguh indah tiupan seruling yang naik turun, indah gemulai, seperti menari-nari di udara. Tahukah Mbak Yu, siapa yang meniup seruling itu? Maka ditolehlah keluar, disapunya halaman depan istana kiri. Di sana taman-taman indah, pohon-pohon hijau, dan berbagai macam bunga-bunga. Tapi
tetapi tidak ditemui. Matanya tidak menyangkut seseorang yang meniup seruling itu. Tidak usah dicari, Kakak Prabarasmi. Aku sudah tahu siapa dia yang meniup seruling. Siapa? Dia adalah Raden Kudomerta. Benarkah? Benar. Karena dia pandai meniup seruling. Sejak bersamaku, hiburanku adalah mendengarkan tiupan seruling Kang Mas Raden Kudomerta. Begitu ya? Benar. Hei adikku, dia menurut. Bagaimana kalau aku atur pertemuanmu dengan suamimu? Tawaran ini sungguh sangat menggugah gairah cinta. Dia menurut. Tawaran ini sungguh sangat menggairahkan. Karena siapa orangnya yang tidak ingin bertemu dengan kekasihnya? Siapa yang tidak ingin ketemu dengan suami yang dicintainya? Siapa yang tidak ingin ketemu dengan bapak dari putranya? Tetapi dia menurut, berpikir sejenak, kemudian menatap mukanya ke muka Prabarasmi, kemudian menggelengkan kepala. Sehingga terkejutlah Prabarasmi, karena dikiranya akan segera ditangkap kesempatan itu. Ternyata bukan. Dia menggelengkan kepala, tanda kalau dia tidak mau. Kenapa kamu tidak mau? Bukankah selama ini kamu merindukan kekasihmu, merindukan suamimu untuk bisa ketemu? Bahkan kamu ingin masuk ke istana ini karena kamu kan ingin ketemu dengan suamimu. Benar, Kakak. Tetapi aku hanya ingin melihat. Aku ingin melihat saja. Karena aku bisa bertemu saja, bisa melihat saja, hatiku sudah tentram. Karena aku selalu memikirkan keselamatannya. Oh, begitu. Baiklah kalau begitu. Satu saat, jika kamu berubah pikiran, maka katakan pada saya, biar aku yang mengatur pertemuanmu dengan suamimu. Baiklah, Kakak. Pemirsa dimanapun Anda berada, peniup seruling itu masih ada di taman di depan istana kiri. Tiba-tiba peniup seruling itu menghentikan tiupannya karena terdengar suara kuda memacu kudanya dengan begitu cepatnya. Terlihat orang yang berjubah putih, semuanya serba putih, dan kudanya pun juga berwarna putih. Kemudian dengan memacu kudanya begitu kencang, anak-anak berapi meluncur ke arah Raden Kudomerta. Tetapi rupa-rupanya pemanah tidak ditujukan kepada diri Raden Kudomerta, tetapi sengaja pemanah itu memanah yang
ke sebuah pintu, sehingga pintu itu terkena panah berapi. Akhirnya Raden Kudamarto buru-buru lari ke pintu itu dan mencabut panah yang berapi itu, karena bisa membahayakan, bisa membakar rumah. Ternyata panah sondera, panah berapi itu ada gantungan, yaitu rontak yang bertulis, jika kamu ingin tahu sesuatu yang sangat penting, datanglah nanti malam di Padas Air, pasti kamu terkejut. Tulisannya seperti itu. Tentu saja ini sesuatu yang sangat-sangat penting, sehingga pemesannya sampai memberikan dengan begitu rahasianya melalui panah berapi. Oleh sebab itu, informasi ini sangat penting. Tapi di dalam hati Raden Kudamarto, apa pertemuan apa, atau mengapa aku disuruh datang ke sana, dan itu sangat penting. Baiklah, aku akan menuruti perintah rahasia. Pemirsa dimanapun Anda berada, malam pun sudah mulai. 3 orang di tengah alun-alun. Di sana ada Brahmastana, yaitu pohon beringin besar. Ternyata 3 orang sudah duduk di atas dahan-dahan beringin yang penuh dengan daun, sehingga sangat lebat dan tidak ada orang yang tahu apabila ada orang yang ada di dahan-dahan di Brahmastana itu. Tiba-tiba 3 orang ini dikejutkan oleh suara kuda dan suara orang tertawa di atas kuda, yang mana orang ini berbaju putih dan bertopeng hitam. Kudanya pun putih seperti orang yang mengirimkan sonderan anak panah kepada Raden Kudamarto. Orang ini sambil memacu kudanya sambil dan dia mengatakan, apa yang kamu tunggu di tempat ini? Di sini tidak ada apa-apa. Kalau kamu ingin tahu pertemuannya, bukan di alun-alun, tetapi di Padas Air nanti tengah malam. Sambil tertawa. Kemudian Gajah Mada dan 2 orang sahabatnya, Macan Liwung dan Gajah Geni, saling pandang. Kemudian berbisik, siapa kakak orang ini? Iya, aku sendiri juga belum tahu. Tapi dia memberikan kabar kok sepertinya mengerti. Kita amati dulu, apakah nanti orangnya itu akan lewat ke sini lagi. Ternyata benar, orang ini kembali lagi memacu kuda. Kemudian langsung mengirimkan anak panah sondera dan ditujukan kepada orang bertiga itu, tetapi tidak dikenai sasaran orangnya, tetapi dikenakan pada dahan Brahmastana atau beringin besar. Langsung
balik saudara anak panah yang masih menyala, ternyata surat yang ditulis di rontal itu sama dengan apa yang ditulis ketika diberikan kepada Raden Kudomerto. Oleh sebab itu, Gajah Mada dan dua sahabat berunding. Bagaimana? Kita menunggu di sini atau mengikuti petunjuk ini? Aku menangkap kesan Macan Dungu dan Gajah Kena. Sepertinya orang ini jujur. Kalau dia di pihak lawan, mengapa memberitahu kita? Kalau dia di pihak lawan, mengapa dia memberikan anak panah berapi, kemudian mengirimkan surat? Oleh sebab itu, aku percaya orang ini, siapapun dia. Baiklah, kalau begitu, ayo kita tuh pemirsa dimanapun Anda berada. Kemudian Gajah Mada memacu kudanya bersama dua sahabatnya menuju kepada Spain. Sementara di istana kanan, di mana Raden Cakradhara yang merenung karena menunggu istrinya Sri Gitarja masih belum tidur. Dia gelisah karena ada janji pertemuan di Padaspayu, dan itu pun membuat dirinya penasaran mengapa Paman Rakring Suramurdu mengajak pertemuan malam hari di Padaspayu. Pemirsa dimanapun Anda berada, ternyata Raden Kudomerto lebih dahulu datang ke sana. Ternyata Raden Kudomerto diam-diam sudah datang terlebih dahulu, dan kemudian dia mengambil posisi sebuah pohon beringin besar. Kemudian dia naik ke atas pohon beringin besar itu, karena pohon beringin besar itu letaknya tidak jauh dengan 4 orang yang sudah ada di sana. 4 orang yang sambil membuat api unggun. Mereka itu tidak lain adalah Rakring Suramurdu. Kemudian 3 orang yang mengikutinya, yang menyertainya, semuanya adalah prajurit-prajurit hebat, yaitu lurah di kesatuan prajurit Sapobayu. Cakradhara sudah mengenal orang-orang itu, yaitu lurah Damarwindu. Kemudian yang kedua adalah lurah Aryo Duwoso, dan yang ketiga adalah lurah Suro Kanigoro. 3 orang ini merupakan orang-orang hebat, tetapi kesatuannya juga sama, yaitu dari kesatuan keprajuritan Sapobayu atau Bayu Sapu. Sehingga Raden Kudomerto bertanya-tanya, apakah antara
persatuan Jolopati dengan Sakubali ini bermusuhan. Apakah orang-orang yang memusuhi saya, yang membunuh keluarga saya, semuanya dari orang-orang Bayu Saku atau Sabu Bayu? Teka-teki itu disimpan di dalam hati. Akhirnya Raden Kudamarta terus mengikuti gerak-gerik orang-orang yang ada di sana, sehingga dilihatnya dari 3 orang itu yang berjaga adalah Rakring Suramurdo dan ditemani oleh 2 lurah dan yang 1 merebahkan diri. Tiba-tiba Gajah Mada yang memiliki kepekaan insting dari jauh, dia sudah mulai menyerukan pada Macan Liwung dan Gajah Genap. Kita turun di sini. Aku melihat di sana ada titik api. Kalau kita naik kuda, aku khawatir kita terdeteksi. Oleh sebab itu, ayo kudanya ini kita tambatkan di sini. Cukup kita jalan kaki, kemudian jangan sampai kita ketahuan. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Gajah Mada dan Macan Liwung merangkak sedikit demi sedikit, kemudian menempatkan diri pada posisi yang sangat dekat, sehingga apabila ada terjadi pembicaraan walaupun pelan pun pasti akan terdengar. Tetapi terlindung oleh batu-batu yang ada, sehingga tidak diketahui mereka. Akhirnya Macan Liwung, Gajah Genap, dan Gajah Mada sabar menunggu, dan Gajah Mada juga sudah melihat siapa saja yang ada di sana. Tetapi karena malam hari, walaupun terkadang dengan sinar api unggun yang dibuatnya oleh mereka dan samar-samar sinar rembulan menjadikan terkadang wajah-wajah mereka nampak dengan jelas dan terkadang suram karena tertutup oleh sinar. Tetapi baru kali ini Gajah Mada mengetahui yang namanya Rakring Suramurdo. Oleh sebab itu, 3 orang ini sudah terlatih dengan kesabaran, sehingga menunggu sampai drama ini terjadi. Sekarang tinggal menunggu siapa yang datang. Yang ditunggu adalah Raden Cakradhara. Ternyata derap suara kaki kuda sudah mulai terdengar, walaupun itu jaraknya cukup jauh. Dan pasti dia adalah Raden Cakradhara. Sehingga Gajah Mada berbisik kepada temannya, itu dengarkan suara kuda, itu pasti Raden Cakradhara yang datang. Akhirnya apa yang terjadi? Benar, Raden Cakradhara memacu kudanya memang sangat cepat dan langsung turun
dari kudanya. Tepat di tempat perapian di mana Rakring Suramurdo dan 3 lurah itu berada. Kemudian begitu datang turun dari kuda dan langsung Raden Cakradhara marah kepada pamannya. Wahai paman, apa yang terjadi? Paman tidak bisa menempatkan saya pada posisi yang sangat melegakan hati saya. Mengapa paman melakukan pembunuhan-pembunuhan? Aku tidak pernah memerintahkan paman untuk melakukan ini semuanya. Ini menjadikan aku tersudut dan aku selalu disalah-salahkan oleh siapa saja yang ada di sana. Lebih-lebih Patih Gajah Mada. Aku selalu disalahkan. Disangkanya, dikiranya aku yang melakukan ini semuanya. Ini semuanya perbuatan malu. Untuk apa? Aku menikahi Sri Gitarja bukan karena aku ingin menjadi raja. Aku menikahi Sri Gitarja karena rasa cinta, bukan karena tahta. Jangan salah paman mengatakan kalau aku menjadi raja. Jangan. Untuk bisa menjadi raja bukan hak saya, itu hak istri saya. Jangan main-main. Ini membahayakan diri saya. Stop. Jangan diteruskan. Kamu ini keponakan tidak mengerti diri ya. Kamu ini saya pikirkan. Ini kesempatan buat kamu. Ternyata kamu seperti ini. Kamu ini laki-laki atau perempuan? Kalau memang laki-laki, ayo. Jadilah kamu raja. Jangan ingin menjadi permaisuri. Kalau kamu hanya ingin jadi permaisuri, berarti kamu bukan laki-laki. Pakai jaret saja. Dibela-belain sama paman. Justru kamu malah marah-marahi paman. Apa marahnya Raden Cakradhara? Sudah paman, hentikan semuanya. Dan apabila paman tidak mau menghentikan langkah paman ini, saya akan memberikan laporan kepada Gajah Mada bahwa semuanya ini adalah ulah dari paman. Duh, kamu ini bagaimana? Benar-benar kamu keponakan yang picik. Kamu sungguh tidak pantas menjadi keponakan saya. Sungguh kamu ini bukan laki-laki. Kamu perempuan. Dah pergi sana. Pemirsa dimanapun Anda berada, hal ini menjadikan Raden Cakradhara sudah tidak bisa menahan marahnya. Langsung dia mencabut kerisnya. Paman, aku lebih baik tidak punya paman seperti kamu. Kalau memang paman ingin bertarung dengan saya, ayo. Pemirsa dimanapun Anda berada, 3 lurah langsung mengepung Raden Cakradhara. Rakring Suramurdo mengatakan,
kerisku sudah terhunus juga. Kerismu juga. 3 lurah juga kerisnya sudah terhunus. Sekali lagi aku katakan, sebelum kamu saya bunuh, pikirkan sekali lagi. Ayo, jadilah kamu raja. Ini lihat, pendukung-pendukungmu sudah siap membackup kamu. Kenapa kamu tidak berani? Hai paman, sudah aku katakan, aku bukan ingin menjadi raja. Aku menikahi Sri Gitara bukan karena saya ingin menjadi raja, tetapi karena saya mencintai Sri Gitara. Tahu nggak paman, kelakuan paman yang seperti ini menjadikan hubungan saya dengan adik saya, Raden Kudomo, juga menjadi buruk. Karena dikira aku ada di belakangnya. Dikiranya aku yang membunuh pamannya. Dikiranya aku yang membunuh sahabat-sahabatnya. Ini sungguh, paman sangat menyudutkan saya. Oleh sebab itu, lebih baik aku tidak punya paman daripada punya paman seperti kamu. Wah, pemirsa dimanapun Anda berada, semuanya sudah berancang-ancang. Semuanya sudah membentuk kuda-kuda yang siap menerjang satu dengan yang lain. Tetapi lagi-lagi Rakreng Suramurdi masih memberikan kesempatan. Aku katakan sekali lagi, pikirkan. Kamu mau menjadi raja atau tidak? Akhirnya dijawab oleh Raden Cakradhara. Tetapi suaranya berbeda. Karena ada orang di belakang Raden Cakradhara mengatakan, jangan paksa. Orang tidak mau, jangan dipaksa. Betapa terkejutnya Raden Cakradhara. Tetapi yang lebih terkejut lagi adalah Rakreng Suramurdi dan 3 lurah yang ada tidak jauh dari Raden Cakradhara. Orang yang berkata itu tidak lain adalah Gajah Mada. Jangan dipaksa. Raden Cakradhara sudah memberikan sebuah alasan yang benar. Kenapa kamu memaksa? Ayo, sekarang kalau kamu ingin melakukan perlawanan dengan saya, majulah. Tetapi wibawa Gajah Mada, 3 lurah yang begitu perkasa, setelah berhadapan dengan Gajah Mada, tangan-tangannya gemetar. Keris yang ada di tangannya tampak seperti ada pernya bergetar. Jangan pernah kamu lari. Aku paham ada di dalam pikiranmu, Rakreng, kamu ingin lari. Kamu sudah dikepung. Kamu tidak bisa lari. Kalau kamu ingin mati konyol, mencoba lari, pasti tubuhmu akan terbakar oleh api parah yang sudah siap.
Gajah Mada menggunakan satu tepukan, maka muncullah macan liwung dan gajah genep sambil menodongkan sonderan anak panah yang tentu saja ujungnya sudah ada apinya. Ini baru dua orang. Kalau nanti saya bertepuk tangan, semuanya akan keluar. Kamu akan terkejut. Makanya jangan coba-coba kamu lari. Lari kemanapun kamu akan tertangkap. Karena tempat ini sudah dikepung. Dan kamu jangan coba-coba lari. Para lurah, kamu jangan coba-coba untuk berpikir ingin melarikan diri. Kalau tidak ada kesempatan yang bisa menjadikan kamu benar-benar bisa lolos, jangan mencoba-coba kamu lari. Aku beritahukan, tempat ini sudah tertutup. Dan kalau kamu lari, jangan lupa kamu punya anak, punya istri, punya orang tua, punya keluarga. Kamu lari, lolos, keluargamu aku habisi. Luar biasa. Sehingga mereka berpikir yang datang bukan hanya Gajah Mada, macan liwung, dan gajah genep, tetapi mungkin mereka berpikir ratusan orang yang sudah mengepung pada payung. Padahal tidak ada Gajah Mada, macan liwung, dan hanya gajah genep saja, serta ada orang yang ada di atas sana, yaitu Raden Kudomerta. Yang tidak ada orang yang lain. Dan baru Raden Kudomerta paham tentang siapa Raden Cakrama yang selama ini dia curigai. Wahai Raden, sekarang pulanglah. Aku nanti yang bertanggung jawab untuk menyampaikan semuanya ini di hadapan Gusti Ratu Gayatri. Maka tidak tunggu lama, langsung Raden Kudomerta memacu kudanya. Tiba-tiba sebuah panah sonderan yang datangnya dari mana tidak tahu menancap di dada dari Rakreng Suramurdi, dan matilah Rakreng Suramurdi. Pemirsa dimanapun Anda berada, saat terjadi sebuah luncuran anak panah yang menembus dada dari Rakreng Suramurdi, tiba-tiba tiga lurah itu ingin lari. Hai, kamu jangan coba-coba lari. Kenapa Rakreng Suramurdi ini dipanah oleh orang? Ini membuktikan bahwa di daerah sekitar ini sudah dikepung. Kamu jangan lari, karena dia mau melarikan diri. Niatnya di dalam hati Rakreng Suramurdi ingin lari. Oleh sebab itu ada orang yang mendahului, yaitu memanah tepat pada dadanya. Kamu jangan coba-coba lari. Pemirsa dimanapun Anda berada, padahal Gajah Mada sendiri juga tidak mengerti siapa yang memanah. Tetapi untuk menjatuhkan mental dari tiga lurah perkasa itu, maka dia berkata seperti itu sehingga meyakinkan tiga lurah itu bahwa benar-benar dirinya sudah dikepung.
Sekarang pilihlah satu di antara dua. Sekarang kamu pergi ke kota raja, bawa mayatnya laki yang suruh muncul ini, dan kemudian taruh di balai keprajuritan. Setelah itu kamu datang ke Mantri Kunjoro. Katakan kepada Mantri Kunjoro, aku diperintah Gajah Mada untuk menyelamatkan diriku di tempat ini, sehingga kamu akan selamat. Ini pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua adalah kamu dipanggil oleh Mantri Kunjoro dan tentaranya, kemudian kamu dibawa ke Kunjoro oleh prajurit-prajurit bawahan Mantri Kunjoro. Kalau pilihan yang kedua yang kamu pilih, sungguh aku tidak bisa mengatakan apa yang terjadi pada dirimu. Pasti hancur, lebur tubuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, tiga orang ini menunjukkan kepada, dan kemudian dua orang langsung menuju ke Rakring Suramurdo yang tergeletak ini, kemudian langsung mengangkat mayatnya, langsung ditaruh di atas kuda. Kemudian dia naik kuda, dan tiga orang ini langsung menuju ke kota raja. Sehingga sekarang di Padas Payung menjadi sepi. Hanya ada Raden Cakradara yang ada di atas. Gajah Mada juga tidak tahu. Kemudian Gajah Mada bersama Matan Liwun yang Gajah Geni. Gajah Mada hanya terdiam, merenungkan apa yang terjadi di tempat ini. Tiba-tiba di keheningan yang sunyi sepi itu, tiba-tiba terdengar suara kuda yang memacu dengan begitu cepat. Ternyata orang yang naik kuda ini adalah orang yang sama yang memberikan informasi tentang pertemuan yang ada di Padas Payung ini. Orang yang berkuda putih, berjubah putih, dan bertopeng hitam memacu kudanya hampir menabrak Gajah Mada yang masih berdiri bersama Matan Liwung dan Gajah Geni sambil tertawa-tawa. Dan setelah itu dia mengatakan, Bagaskara Kawurian. Langsung dia amblas dengan begitu cepat sehingga Gajah Mada sangat terkejut dengan kata-kata Bagaskara Kawurian. Padahal dia ingat Bagaskara Kawurian itu kata-kata yang pernah diucapkan oleh Rakrian Tanca saat dia mau mati di kamar Prabu Jayanegara. Saat itu Ratanca sambil menancapkan keris Gajah Mada yang sudah ada di dalam dada Ratanca. Kemudian lebih menancapkan lagi sehingga supaya cepat mati. Saat itu dia mengatakan Bagaskara Kawurian, sehingga ini menimbulkan sebuah teka-teki. Siapa orang ini? Matan Liwung, kemudian Gajah Geni,
mencoba mau ingin mengejarnya. Jangan. Jangan dikejar. Siapapun dia orang baik. Buktinya dia menunjukkan kita bahwa di sini mau ada pertemuan, dan ternyata terbukti di sini ada pertemuan. Yang kedua, dia juga tidak melakukan penyerangan kepada kita. Ini menunjukkan bahwa dia adalah orang lain, siapapun dia. Aku yang habis apa yang aku pikirkan ini, aku tidak bisa bahkan sekarang kabur. Ini merupakan sebuah seni yang pernah dimiliki, pernah terucap oleh Rakrian Tanika saat mau meninggal. Sekarang diucapkan oleh orang lain. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan kisah ini? Oleh sebab itu, ikuti terus kisah ini awal hingga akhir. Sampai di sini akhirul kalam. Bila taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.